Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan membaca hadis ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdirrahmani Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdirrahmani Mu'adz bin Jabalin, dan juga diriwayatkan dari sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis kita ini diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi, Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Sahabat Abu Dzar ini dipuji oleh Nabi sebagai sahabat yang paling zuhud. Sedangkan sahabat Abu Dzar itu dipuji oleh Nabi sebagai sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat tersebut. Dan hadis ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini kalau di dalam istilah ilmu hadis namanya hadis marfu', yaitu hadis yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi. Kalau hadis itu dinisbatkan atau disandarkan kepada sahabat, istilahnya adalah hadis mauquf. Hadis marfu' karena disandarkan kepada Nabi, maka itu bernilai sunnah, norma syariat, karena Nabi Muhammadlah yang menjadi uswatun hasanah. Karena itu ulama-ulama hadis yang mengkodifikasi, mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang marfu', mengumpulkan hadis-hadis yang marfu' yang disandarkan kepada Nabi, lalu kitabnya itu diberi nama Sunan. Misalnya Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Kalau dari segi yang lain, hadis ini adalah hadis qauli. Hadis qauli berarti berupa sabda Rasul. Karena selain sabda Rasul, perbuatan Rasul, terus persetujuan Rasul juga disebut dengan hadis. Sabda Nabi di hadis ini, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha biasa diterjemahkan
bertakwalah kepada Allah. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, pun. Nggih. Takwa itu makna asalnya secara bahasa adalah wiqayah, menjaga. Di Quran itu ada ayat inna khairazatid taqwa. Nggih, Pak Hasbi nggih. Bagaimana? Inna awalnya inna khairazatid taqwa. Inna khairazati sungguh sebaik-baik bekal at-taqwa. Takwa di sini berarti yang menjaga dari meminta-minta. Karena konteksnya adalah melakukan safar untuk menjalankan ibadah haji. Ketika safar melakukan ibadah haji, orang-orang zaman waktu itu tidak berbekal, terus kemudian diperintahkan supaya tazawwadu, berbekallah. Terus dilanjutkan fa inna khairazatid taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa di sini maknanya yang menjaga diri dari meminta-minta. Itu makna asal, makna secara bahasa dari lafaz takwa, yaitu menjaga diri. Di dalam Al-Qur'an, takwa ini digunakan untuk makna yang bermacam-macam. Misalnya di Suratun Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Imam Suyuti di tafsir Jalalain memaknai manusia di sini adalah ahlu Makkah, penduduk Makkah. Penduduk Makkah berarti mereka disebut di Quran itu keyakinannya musyrikin. Berarti ya ayyuhan nasu, wahai manusia, wahai penduduk Makkah yang musyrik itu, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Tuhan kalian. Takwa di sini berarti maknanya adalah karena yang dipanggil adalah ahlu Makkah, berarti maknanya adalah tauhid. Berarti ittaqu rabbakum di sini berarti esakanlah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Itu makna pertama dari takwa, yaitu bertauhid. Kalau demikian, makna pertama dari takwa ini adalah menjauhi syirik, menjauhi kufur. Maka orang kalau syahadat berarti sudah bertakwa dalam pengertian menjauhi syirik atau menjauhi kufur karena telah iman tauhid. Itu makna pertama dari takwa. Di ayat yang lain, misalnya di suratul Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha. Yang dipanggil adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an alladzina amanu adalah sebutan untuk umat Nabi Muhammad. Sebutan untuk orang yang telah mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad dan bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad. Terus ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Berarti takwa yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad, maknanya adalah mengerjakan yang diperintahkan sesuai kesanggupan dan meninggalkan yang dilarang. Jadi
takwa yang makna takwa yang nomor 2 ini adalah takwa yang makna takwa yang diperintahkan kepada orang-orang yang sudah beriman. Jadi kalau dijumpai di Quran orang beriman itu diperintah bertakwa, berarti maksudnya adalah supaya orang yang sudah beriman itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Makanya kan khotib Jumat itu biasanya begini, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu berarti takwa, makna takwa yang ditujukan kepada orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi takwa itu seperti misalnya ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Itu, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Itu Nabi kok diperintah bertakwa kepada Allah. Tentu tidak sama dengan perintah takwa kepada orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad. Nah, takwa yang ketiga ini adalah perintah pada orang yang sudah menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Berarti maknanya adalah teguh di dalam ketakwaan itu. Jadi di Quran itu kita jumpai takwa itu maknanya satu tauhid, yang kedua adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, yang ketiga adalah tetap teguh di dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau Imam Shawi yang mensarai Jalalain, beliau menerangkan kalau takwa itu ya ada tingkatannya dari bawah ke atas. Yang paling bawah adalah ittiqa'us syirki atau ittiqa'ul kufri, menjauhi syirik atau menjauhi kufur. Ini sudah takwa pada tingkat yang bawah. Di atasnya nanti adalah jadi menjauhi yang menjauhi adab. Nah, ini berarti takwa dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangannya. Kemudian yang ketiga, yang paling atas adalah menjauhi lupa kepada Allah. Itu berarti takwanya para nabi dan orang-orang yang dekat dengan Allah begitu. Karena Quran itu turun ala akhlakil awam, sesuai dengan kondisi kejiwaan umumnya manusia, akhlaknya umumnya manusia, maka takwa yang diperintahkan di dalam Quran adalah takwa yang kedua, yaitu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Nah, dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa perintah Nabi ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, itu kalau ini ditujukan kepada sahabat sekelas yang zuhud seperti Abu Dzar, kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal yang paling tahu tentang halal dan haram, berarti perintah ini maknanya adalah supaya tetap teguh di dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Tapi kalau ditujukan kepada orang yang sudah beriman tapi belum mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya, berarti maksudnya adalah supaya mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Itu haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Itu menunjukkan tempat, tapi bisa dimaknai bisirri wal alaniyah, baik sendirian maupun di hadapan orang banyak. Haitsuma kunta, di mana saja, maknanya adalah baik sendirian maupun di hadapan orang banyak. Maka di surat Yasin itu ada apa itu Pak Hasbi, yang bil ghaibi itu. Jadi yang ada bil ghaibinya itu. Kalau di Al-Baqarah kan wa yu'min, jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di Yasin ada ya, yang ada bil ghaibinya itu. Itu di antara maknanya bil ghaibi itu adalah ya bisirri, ketika sendirian, tidak di hadapan orang banyak. Jadi haitsuma kunta itu berarti maknanya bisirri wal alaniyah,
baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang banyak. Di Quran disebutkan kalau sholatnya orang munafik itu kusala, malas, berat. Maksudnya adalah dia hanya sholat kalau di hadapan orang banyak. Kalau sendirian dia tidak sholat. Itu berarti takwanya hanya fil alaniyah, kalau hanya di hadapan orang banyak. Kalau sendirian ya tidak mengerjakan perintah. Itu makna haitsuma kunta. Terus yang diperintah takwa oleh Nabi ini manusia. Manusia itu kata Nabi kullu bani adama khotta'un. Ya setiap anak manusia itu ya mesti salah, mesti berbuat dosa karena memang dimodali sifat buruk. Karena anak manusia ini dimodali sifat buruk, maka kalau ingin mendapat nikmat biasanya muncul sifat buruknya, terus melakukan keburukan atau melakukan dosa. Jadi karena yang diperintah Nabi bertakwa ini manusia yang sifatnya seperti itu, maka tentu takwanya itu ya sesuai dengan kemampuan manusia. Yang berarti tidak bisa terus-menerus, jadi terus-menerus benar, terus-menerus tidak mungkin berbuat salah atau dosa. Maka Nabi mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena yang bertakwa ini manusia dan yang mungkin sekali ya tetap berbuat dosa, maka iringilah as-sayyi'ata keburukan, al-hasanata dengan kebaikan. Berarti kalau berbuat keburukan maka segera iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan tamhuha, menghapus keburukan itu. Jadi ini adalah ajaran Nabi yang realistis, yang sesuai dengan sifat manusia. Jadi Nabi tidak mengajarkan supaya manusia itu jangan sampai berbuat dosa. Tapi kalau kalian berbuat buruk, lalu segeralah iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, karena itu yang akan menghapus keburukan. Apa itu hasanah? Hasanah itu maknanya asalnya itu adalah qabul, sesuatu yang diterima oleh jiwa manusia. Jadi hasanah itu kan kalau diterjemahkan baik, itu makna asalnya adalah sesuatu yang kalau dilihat itu langsung diterima oleh jiwa manusia. Itu namanya hasanah. Nah, di Quran itu ada hasanah itu maknanya bermacam-macam. Bahkan yang namanya ghanimah, rezekinya mujahid fisabilillah, itu juga di Quran disebut dengan hasanah. Kenapa disebut hasanah? Ya karena itu sesuatu yang diterima oleh manusia. Ada juga hasanah di Quran yang maknanya adalah amal soleh. Diku ayatnya yang asyru amsalihah, depannya apa itu Pak Hasbi? Nggih. Man jaa fil hasanati nggih falahu asyru amsalihah. Nggih. Ini saya harus tanya ke Pak Hasbi karena beliau yang hafid Quran. Jadi supaya tidak salah nanti, man jaa fil hasanati, betul Pak Hasbi, falahu asyru amsalihah. Itu al hasanah di situ maknanya adalah al amalus soleh. Berarti yang amal soleh itu berarti perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Nanti di hadis yang lain itu ada di Arba'in juga, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Allah memerintahkan mencatat kebaikan dan keburukan. Berarti ada hasanah, kebaikan, ada sayyi'ah, keburukan, dan ada yang tidak hasanah dan juga tidak sayyi'ah. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas itu memaknai wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Menurut maknanya tafsirnya Sayyidina Ibnu Abbas, berarti yang dicatat itu hanyalah yang hasanah dan yang sayyi'ah. Yang tidak hasanah dan tidak sayyi'ah tidak dicatat. Artinya yang perbuatan yang mubah
tidak diperintahkan dan tidak dilarang tidak dicatat. Berarti hasanah ini kalau di Quran digunakan dengan makna amal soleh, berarti adalah perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Jadi hasanah itu kalau dimaknai amal soleh, berarti maknanya adalah perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Berarti dan iringilah perbuatan keburukan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Karena perbuatan-perbuatan yang disyariatkan itu nanti yang akan menghapus keburukan itu. Di Quran hasanah, jadi sholat 5 waktu juga disebut dengan hasanah. Jadi di Quran sholat 5 waktu disebut dengan hasanat. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat. Sungguh hasanat menghapus keburukan-keburukan. Berarti hasanat yang di ayat ini maknanya adalah as-sholawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Maka di Quran salat 5 waktu itu juga disebut dengan hasanah. Jadi intinya hasanah itu adalah perbuatan baik yang disyariatkan. Dengan kata lain itu adalah amal soleh. Tamhuha, maka itu akan menghapus dosa, menghapus keburukan. Orang yang mengerjakan amal soleh hasanah, ada yang memang tujuannya dengan mengerjakan amal soleh itu supaya menjadi penghapus dosa-dosanya. Itu berarti peringkat pertama. Sholat memang diniati supaya menghapus dosa-dosanya. Peringkat di bawahnya adalah tidak diniati sebagai penghapus dosanya, tapi amal soleh itu tetap menjadi penghapus dosa-dosa yang tidak besar. Intajtanibu kabair, jika menjauhi dosa-dosa besar. Ya, tidak menyebut dosa kecil nih para bapak ibu, karena tidak patut rasanya jadi menyebut dosa kecil, karena yang dilanggar adalah larangan yang maha agung. Maka ya kalau ada kabair dosa besar ya pokoknya selain kabair. Tetapi ulama yang lain ada yang memahami bahwa hasanah ini tidak hanya menghapus dosa-dosa yang bukan dosa besar, bahkan bisa juga menjadi penghapus dosa besar jika diiringi dengan taubat. Jadi jika amal soleh diiringi dengan taubat, maka itu juga menjadi penghapus dosa-dosa besar. Selanjutnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Sebenarnya mempergauli manusia dengan akhlak yang baik itu bagian dari takwa juga. Tapi karena seringkali dilupakan oleh orang, maka Nabi menyebutkannya secara khusus. Karena orang biasanya kalau bertakwa itu yang terbersih di dalam pikirannya hanyalah hak Allah. Padahal hak sesama manusia juga termasuk takwa. Karena sering dilupakan itu, maka Nabi menyebutkan secara khusus berdiri sendiri wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Nabi mengajarkan demikian karena manusia itu dijadikan oleh Allah penciptanya itu sebagai makhluk mulia, dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak manusia. Karena manusia itu dimuliakan, maka Nabi mengajarkan supaya bergaul dengan manusia itu juga dengan memuliakan. Maka Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, dan itu termasuk takwa juga karena memenuhi hak sesama manusia.
mempergauli manusia dengan akhlak yang baik itu dimaknai kalau orang itu senang dihormati oleh orang lain, maka dia akan mempergauli orang itu dengan penuh hormat. Kalau seseorang itu senang dihargai oleh orang lain, maka dia akan menghargai orang lain. Nah, itu makna dari akhlak yang baik. Jadi kalau dirinya senang dihargai, maka dia juga akan akan menghargai orang lain. Itu akhlak yang baik. Itu pengertian akhlak yang baik itu menurut para pensyarah hadis itu ke situ. Jadi kalau dirinya senang dihargai, maka dia akan menghargai orang lain. Berarti memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang dia senang kalau diperlakukan orang lain dengan itu. Ingin senang dihargai, maka menghargai orang lain. Itu adalah makna bihulukin hasan, dan itu termasuk takwa. Berarti hadis Nabi kita ini Nabi mengajarkan supaya orang-orang yang beriman kepada beliau itu melaksanakan dua hak, yaitu hak Allah dan hak sesama manusia. Berarti syariat Nabi Muhammad itu isinya adalah melaksanakan memenuhi haknya Allah dan memenuhi hak sesama manusia, dan dua-duanya baik memenuhi hak Allah maupun memenuhi hak sesama manusia termasuk dari perbuatan takwa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan juga diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Berarti hadis ini aslinya terkodifikasi di dalam Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi adalah salah satu dari kodifikator hadis, selain bersama dengan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Beliau berasal dari daerah Tirmid. Tirmid itu sekarang masuk wilayah negara Uzbekistan. Waqala, dan beliau Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu di bawahnya sahih, tetapi hasan ini sudah bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu derajatnya di bawah sahih, tapi hasan ini sudah bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dasar di dalam menjalankan agama. Demikian hadis kita pada hari ini. Ada disampaikan atau enggak, Pak Asbi? Ada. Baiklah, kalau tidak ada yang disampaikan, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga mengaji hadis-hadis Nabi kita itu bisa semakin mendekatkan diri kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini kelak ini menjadi wasilah semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mari kita berdoa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran liman yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz
ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.